Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini akan kita lanjutkan tentang tinjauan literatur di dalam penulisan skripsi ataupun karya ilmiah. Nah, baik. Langsung saja. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literatur review itu? Nah, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada rumusan masalah. Baik, selanjutnya. Kemudian apa saja yang ada terdapat di dalam literatur review? Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yaitu bisa berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang akan dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal saja. Adapun terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan di dalam literatur review. Yaitu pertama harus kita baca landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melanjutkan tinjauan literatur. Literatur review merupakan satu cara untuk mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu, ataupun teori ataupun riset yang menjadi interest kita ataupun minat kita. Sehingga literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum ataupun general. Nah, kemudian sini apa contohnya? Contohnya, misalnya kita tertarik pada bidang corporate information system. Contohnya di dalam perkembangan informasi, sistem informasi ataupun teknologi informasi. Maka kita harus mencari sumber ilmiah yang membahas ataupun terkait dengan kajian tersebut. Sehingga dari berbagai literatur yang kita kumpulkan itu, kita bisa melihat bagaimana artikel-artikel ilmiah, terutama di dalam pada ringkasan-ringkasannya, sehingga kita bisa dapat memberikan gambaran ataupun ringkasan-ringkasan serta dapat mencoba ringkasan dari gambaran tersebut itu. Kemudian kita buat bibliografi ataupun catatan kecil sehingga kita bisa kasih kritikan ataupun memberikan kritik di dalam artikel ataupun tulisan tersebut. Nah, apa sih tujuan dari literatur review? Nah, tujuannya itu adalah merupakan suatu kerangka. Literatur review merupakan suatu kerangka, konsep ataupun orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru, ataupun state of art, serta sesuai dengan tujuan terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Nah, jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah penulisan karya ilmiah ataupun skripsi, nah itu harus kalian cari dulu beberapa sumber agar bisa kalian jadi acuan di dalam meneliti. Gunanya apa? Nah, itu tadi. Jadi ketika orang sudah meneliti tentang metode A contohnya, nah maka kalian bisa lihat ataupun bisa kalian kritik dari tulisan orang tersebut. Apa sih kelemahan dari metode tersebut ataupun apa sih kelebihannya? Nah, jadi dengan adanya kelemahan ataupun kelebihan itu, kalian bisa membuat penelitian yang terbaru dari kekurangan dari metode tersebut. Nah, maka itu adalah fungsi dari tujuan literatur review. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian hindari di dalam melakukan literatur review.
Yang perlu diingat adalah bahwa hindari kutipan pendapat pakar tanpa ada pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Nah, dari literature review itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis. Kemudian mensintesis atau disitasi. Maksud disitasi itu adalah kalian mengutip jurnal atau mengutip tulisan dari orang yang kalian ambil dari sumbernya itu. Kemudian meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lain. Nah, tapi di sini yang harus kalian buat adalah yang penting adalah kalian harus melakukan parafrase. Itu tadi. Kalian tidak boleh mengambil secara utuh pendapat orang kemudian kalian masukkan ke dalam skripsi kalian. Nah, itu nanti akan tinggi plagiasinya di dalam skripsi kalian ataupun karya ilmiah. Oke. Nah, sebenarnya di dalam literatur review ini itu sangat membantu ya. Membantu dalam hal bagaimana? Yaitu membantu dalam pencarian tujuan serta membantu dalam mengurai bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Karena di dalam menguraikan, penelitian harus dijelaskan dulu mengenai perubahan ataupun variabel yang digunakan di dalam bisa juga dari variabel, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling ataupun contoh datanya, serta teknik pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya bagaimana di dalam skripsi itu, ataupun tulisan orang, kemudian cara penyelesaiannya atau cara penafsirannya. Nah, tujuannya apa di dalam literatur review itu? Tujuannya adalah agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Itu istilahnya mengurangi. Istilahnya contohnya orang biar supaya tidak melakukan penelitian yang sama dengan orang yang sebelumnya. Nah, itu. Nah, kemudian sini lanjut tujuan literatur review. Adalah membantu dalam pencarian tujuan. Nah, ini dia tadi. Tujuan analisis data, cara penafsirannya, tujuan agar orang yang lain bisa melakukan pengolahan terhadap yang sama. Nah, tujuan akhir dari penelitian ataupun tujuan akhir dari literatur review adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Nah, maksud gambaran ini berarti dia contoh si A melakukan penelitian tentang sistem pendukung keputusan di dalam menyelesaikan penyakit A contohnya. Nah, itu kan ada pengumpulan datanya berapa penyakit A, penyakit apa yang dia teliti, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, di situ kita sudah dapat gambaran terhadap penelitian yang kita literatur review tadi, kita ringkas tadi. Nah, gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Nah, ini hal yang penting harus kalian kuasai. Kalau bisa untuk studi case-nya ataupun kasusnya itu yang terbaru. Jadi orang bisa lihat, oh ini bahwasanya penelitian ini up to date ini. Nah, jadi orang langsung tertarik dengan apa yang kita tulis. Nah, itu tadi. Nah, sebenarnya di dalam literatur review ini ada dua komponen utama yang harus diperhatikan. Yaitu pertama ada namanya kerangka teori ataupun theoretical framework. Nah, tujuannya apa? Nah, sini lebih kepada kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Nah, di sini literatur review merupakan diskusi dari pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari, atau bisa juga tentang pengetahuan yang didukung dengan literatur riset dan merupakan fondasi penelitian. Nah, kemudian sini terdapat 3 macam tipe literatur review. Yaitu pertama, literatur, saya lupa masakannya. Sebentar. Yang pertama itu ada literatur
review naratif. Kemudian yang kedua, ada literatur review kualitatif. Kemudian yang ketiga itu ada literatur review kuantitatif. Nah, di sini ada 3 macam tipe literatur review. Nah, mungkin di sini akan saya kasih kalian tugas untuk mencari 3 perbedaan ini. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 aspek utama dalam literatur review. Pertama, yaitu survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Nah, itu harus penting. Jadi istilahnya, kalau seandainya kita tidak minat terhadap studi kasus kita, nah itu nanti akan menimbulkan ketidakpuasan di dalam menulis kita. Kemudian berikan evaluasi ataupun penilaian terhadap ringkasan gambaran yang ada. Nah, kemudian mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Nah, berikut ini adalah hal yang terkait dengan literatur review. Pertanyaan pertama, question pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Nah, ini poin yang harus kalian pertanyakan dulu di dalam sebelum menemukan masalah. Kira-kira ada nggak masalah di dalam yang kalian teliti? Kemudian, masalah itu penting nggak untuk dipecahkan? Jangan nanti ketika sudah kalian teliti, nah masalah itu tidak berdampak apa-apa terhadap yang sudah kalian teliti. Oke. Kemudian, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Nah, ini tadi fungsi dari literatur review. Kalau sudah ditemukan, ya kita harus cari pembaharuannya itu. Oke. Kemudian mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sederhana yang kita bisa. Kemudian, apakah metode penelitiannya sudah dimulai? Kemudian, bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Kemudian, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut bisa diinterpretasikan ataupun bisa disajikan? Kemudian, apa kontribusi terhadap penelitian dilakukan? Nah, itu harus kalian cari dulu jawabannya. Kemudian, apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? Dan apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Nah, ini harus kalian perhatikan dulu sebelum menemukan masalah yang akan kalian teliti. Nah, selanjutnya sini ada beberapa elemen dalam literatur review. Nah, pertama, menggambarkan subjek penelitian, isu ataupun teori secara objektif dari literatur review. Nah, balik lagi ke literatur review. Makanya saya bilang, kalian tidak akan bisa menggambarkan subjek penelitian kalian ataupun teori yang akan kalian bawa sebelum literatur review. Karena ketika ini dinamakan karya ilmiah ataupun penulisan skripsi itu tanpa ada literatur review, kalian tidak akan bisa membuktikan bahwasannya penelitian kalian itu sudah atau ada pembaharuan. Oke. Selanjutnya, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris ataupun contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Kemudian menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review, kesamaan, dan bagaimana variasinya dari yang lain. Nah, selanjutnya, membuat kesimpulan dari setiap bagian yang memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Nah, selanjutnya sini ada langkah-langkah literatur review. Oke. Tapi sebelum masuk ke langkah-langkah di sini, kenapa kita perlu melakukan literatur review? Apa alasannya? Nah, satu, kalau seandainya menempatkan posisi pekerjaan, saya kasih contoh sederhananya, kita menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi yang relatif ya. Contohnya, misalnya IT investment jadi isu. Nah, ada orang yang sudah menulis yang terkait dengan IT investment dalam suatu organisasi. Kemudian ada juga IT investment di berbagai sektor. Nah, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment.
Kemudian gabungan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif ataupun yang besar hubungan pada apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini IT investment-nya di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Nah, itu bisa kalau misalnya kita gabungkan ke dalam tiga itu bisa juga menjadi penelitian terbaru. Oke. Kita masuk langkah-langkah di dalam literatur review. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengkaji literatur. Bagi sebagian orang yang bisa menggunakan sumber data primer ataupun primary source. Nah, sumber data primer itu berupa jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya yang digunakan untuk memantapkan ide yang telah kita temukan sebelumnya. Selain itu, juga bisa didukung dari sumber data sekunder. Ya, data sekunder itu seperti buku, majalah, koran, penelusuran dengan komputer online, atau database, dan lain sebagainya. Karena sumber tersebut memberikan gambaran dan ide yang lebih luas tentang topik yang ingin kita kaji. Nah, di sini ada cara untuk mereview sebuah literatur. Nah, yang pertama, poin itu adalah mencari kesamaan. Nah, kesamaan metodenya itu apa? Kemudian mencari ketidaksamaan dari jurnal atau artikelnya itu apa yang tidak sama dalam itu situ. Kemudian memberikan pandangan, kalian harus kritis. Apa sih kekurangannya itu apa dalam yang tulisan orang? Kemudian membandingkan. Nah, kalau seandainya kedua metode ini kalian bandingkan, apa sih kelebihan dan kelemahannya? Nah, itu tadi. Kemudian meringkas. Nah, jadi setelah beberapa itu harus seandainya gini. Ada tiga jurnal yang kalian baca. Kan kemudian dengan metode atau yang sama ataupun juga metode yang berbeda. Nah, kalian lihat kan masing-masing pembahasannya studi kasus yang berbeda. Nah, di situ bisa kalian bandingkan. Nah, kalau seandainya datanya seandainya metode SPK dan ada yang uji pakai data 100. Kemudian peneliti kedua datanya ada yang uji 200 data saja gitu. Nah, di situ kalian lihat hasilnya bagaimana. Nah, kemudian situlah kalian ringkas mana metode yang lebih bagus dia untuk yang hasil yang sedikit atau yang lebih banyak. Biasanya itu diringkas untuk menemukan hasil dari beberapa kelemahan dan kelebihan dari sebuah artikel. Nah, selanjutnya di sini sumber yang bisa jadi literatur review adalah paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional baik dari pemerintah maupun perguruan tinggi. Kemudian tesis merupakan bisa juga untuk penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang beroleh melalui penelitian. Tesis biasa ditulis oleh mahasiswa praksarjana atau S2. Kalau disertasi itu lebih kepada penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasa ditulis untuk mendapatkan gelar doktor ataupun PhD. Kemudian jurnal maupun hasil-hasil konferensi. Jurnal biasa digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal membuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik. Nah, dia itu kalau jurnal dia lebih spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Dan terakhir adalah majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Contohnya majalah Trubus, majalah Kompas, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau seandainya ada beberapa link jurnal yang bisa kalian cari. Nah, sini bisa cari Shihab. Nah, ini salah satu link jurnal untuk mendownloadnya. Contohnya sini saya klik Shihab Center. Nah, di dalam link Shihab ini contohnya, nah di sini ada enter URL, doi. Dia untuk mendownload jurnal yang terkunci. Tapi kalau seandainya di sini kita klikkan, insya Allah langsung terbuka jurnalnya itu. Jadi kalian lebih mudah mengakses. Ini lebih kepada jurnal yang prabayar ya. Oke, mungkin banyak lagi beberapa referensi jurnal yang bisa kalian download. Oke, mungkin materinya untuk literatur review dari saya. Dan mungkin tadi ada pertanyaan di tengah-tengah tadi yang harus kalian cari.
pengertian dari ada 3 macam tadi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, untuk kalian buat satu kelompok 3 orang. Nah, masing-masing kelompok itu mereview 3 jurnal, kemudian dibandingkan hasilnya bagaimana. Oke. Dan itu nanti untuk koordinasi pembagian kelompoknya silakan koordinasi sama komisarisnya atau bisa menghubungi saya. Baik, untuk materi hari ini, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.